Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu peserta seminar yang kami hormati, baik untuk tidak memperpanjang kalam, di sini sudah hadir pemateri di depan kita yang akan mengisi seminar di pagi hari ini tentang tema apa kabar wahai hati. Nah, kami ingatkan kembali untuk para peserta, Bapak dan Ibu, pada saat acara dimulai atau berlangsung, kami izinkan untuk menonaktifkan handphone agar acara kita berlangsung secara kondusif. Oke, untuk baik, sembari Ustadz sedang memperbaiki fokusnya, sudah bisa Ustadz? Baik, untuk pembukaan, mari kita sebelum memulai acara seminar ini melafazkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Membuka pikiran kita. Oke, kepada Al Ustadz. Kepada terlibat aktif dan antusias, senang berproses hingga akhir. Profil. Baik, di sini saya akan membacakan profil. Nama Ahsani Abu Salsa, privasi, founder Spirit Hati, pembina Forum Pengajian Jumat atau FPJ, DPP, Divisi Dakwah Masyarakat Berkah Berlimpah, Creativity dan Activity, trainer PPA Institute, EFT for Healing, tim dakwah PPA Siaga Bencana atau Yayasan Abul Yatama Bandung, penyeru anti riba, Masyarakat Berkah Berlimpah atau MBB, pembina rutin Mu'alaf Center Indonesia atau MCI Sumatera Utara, pembina pengajian, instansi dan komunitas, dan lain-lain. Baik, untuk berlangsungnya acara kita serahkan kepada pemateri. Kepada pemateri kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim
وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Barakallahu. Bapak Ibu yang saya muliakan, hari-hari ini saya diizinkan Allah hadir di ruangan ini. Semuanya itu adalah nikmat dari Allah. Langkah kita yang badan kita yang disehatkan, dan waktu yang disempatkan, itu adalah takdir dari Allah. Dan dalam setiap takdir pasti itu yang terbaik dari Allah. Tinggal giliran kita. Kadang sinyal hati ini seringkali lupa menangkap sinyal itu. Seringkali kita memilih nafsu duluan yang menangkapnya. Jadi sampai akhirnya apa? Akhirnya kita sulit menjadi orang yang bersyukur sama Allah. Jadi guru saya pernah mengatakan, kalau ingin tahu iman itu baik, iman itu sedang dalam kondisi yang sehat. Jangan lihat saat sedang sholat. Kalau sedang sholat, insya Allah imannya sedang baik. Benar ya? Tapi kalau ingin tahu kondisi kita, iman kita lagi sehat atau tidak, maka lihatlah saat 3 hal. Yang pertama, saat ada masalah. Betul? Yang kedua, saat ada keinginan. Dan yang ketiga, saat punya peluang untuk marah. Saya ulangi ya, berarti. Tuh. Salah. Dua. Punya keinginan, itu iman menentukan sekali itu. Yang ketiga, saat berpeluang marah. Ya, itulah kondisi kita bisa melihat iman kita sehat atau tidak. Ya, berarti kalau lawannya sehat apa? Lawannya sehat. Oke. Berarti ada imannya. Iya, baik. Salam dan salam junjungan kita kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan siapapun kita selalu bersalat pada beliau. Kelak di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Seperti yang tertakdir hari ini, banyak orang yang meyakini bahwa hari ini adalah hari kelahirannya Rasulullah SAW. Disebut dengan Maulid. Benar. Sebagian ada yang melaksanakannya, sebagian ada yang share, ya, dan sebagian ada yang tidak meyakini. Tidak usah diperdebatkan. Tugas kita hanyalah terus menjadi seorang hamba, bukan curiga dengan pandangan pada orang lain yang tidak sesuai dengan pandangan. Insya Allah ya. Baik, sebelumnya Bapak Ibu, izin saya hari ini tidak ingin menasihati siapapun kecuali nasihati diri saya sendiri. Dan pada hakikatnya setiap kita pasti butuh nasihat. Setuju nggak? Setuju ya? Setuju nggak? Setuju. Kita pasti butuh nasihat. Yang terpenting hari ini, saya bukan sedang nasihati Bapak Ibu. Sepakat dulu. Saya tidak sedang menasihati Bapak Ibu. Terus saya ngapain kemari? Saya kemarin itu cuma pengen saya itu ngajak ngobrol Bapak Ibu aja. Insya Allah ngobrolnya itu yang sifatnya kebaikan. Insya Allah ya. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu doain saya juga agar yang tersampaikan dari lisan ini bukan karena nafsu saya, tapi memang karena dorongan dari Basir kapan hati ya. Ada yang baca flyernya? Ada yang baca flyernya? Apa judulnya? Apa kabar baik? Itu pertanyaan berat atau ringan? Berat atau ringan dijawabnya? Berat atau ringan? Jawabnya aja lama, berarti? Nah, baik, saya akan buktikan begini. Kalau ada pertanyaan begini, Bapak Ibu cukup punya 2 jawaban. Dan jawaban ini gak akan Bapak temukan di orang lain, hanya ada pada diri sendiri. Jawabannya cuma 2. Kalau tidak istighfar, alhamdulillah. Istighfar atau, dan Bapak Ibu bebas memilih keduanya, tapi tidak jawab dua-duanya. Bebas memilih tapi tidak jawab dua-duanya. Bisa paham kalimatnya? Baik. Saya akan mulai
mulai dari pertanyaan yang paling ringan, nanti sampai akhirnya sangat ringan jauh. Sehingga, baik. Apa pertanyaan pertama? Yuk, siap nih? Yuk, kita mulai dengan lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kondisi fisik Bapak Ibu hari ini? Ada istighfar ya? Saya enak berdiri apa duduk? Saya berdiri aja ya, kalau mau duduk tinggal duduk. Oke, berdiri tidak lebih tinggi daripada duduk. Ini hanya kondisional saja. Insyaallah ya. Baik, Bapak Ibu, apa kabar kondisi ekonominya? Tahu dulu. Serius nih. Loh, saya nggak menghakimi siapapun, Bapak Ibu yang jujur dengan kondisi. Ini kan pertanyaannya sebenarnya bukan butuh jawaban pakai lisan sebenarnya. Bapak Ibu, pertanyaan ini adalah pertanyaan kejujuran. Dan jangan-jangan, saya bukan curiga, tapi hanya mengkiaskan kolbu hati kita. Jangan-jangan sepanjang hidup kita jarang-jarang dapat pertanyaan ini. Jadi insya Allah ini akan kita tanyakan ya. Bismillah ya. Baik. Yang berikutnya, apa kabar kondisi karir atau pekerjaannya hari ini? Alhamdulillah, mantap. Saya gitu. Saya Bu akan bertanya lebih makin apa makin ringan ditanya, makin sulit. Hanya gampang aja. Oke. Apa kabar hubungan sama pasangannya hari ini? Saya waktu di Bandung, istri di Bandung, saya tanya, apa kabar Bu sama pasangannya? Alhamdulillah aja. Oh iya gitu. Ini bawa suaminya nggak Bu? Nggak bawa ya? Kalau bawa suaminya larang berdiri. Kamu ya. Dan ini jawabannya memang betul-betul kejujuran, betul ya? Dan kita nggak bisa bohong dengan jawabannya, betul nggak? Kita jawab baik-baik saja, kalau ternyata nggak baik juga nggak bisa. Baik, dari kesempatan ini, saya tanya ibu itu, Bu, kenapa ibu jawabnya gitu? Ya cuma lagi. Saya senang mas, suami saya masuk penjara. Senang gitu. Senang, karena selama di penjara, dia taubatan nasuha. Selama di luar jadi bandit mas. Ayo ibu udah curiga banget ya. Dia senang ya, bahagia. Nggak apa-apa deh saya dipisahkan hanya dari jeruji besi, tapi dia bisa kembali kepada Allah. Alhamdulillah. Makanya dia bilang apa? Alhamdulillahin aja. Dan ketika saya tanya, bagaimana urusan ekonomi Bapak Ibu hari ini? Saya nanya, kondisi ekonominya, keuangannya hari ini? Alhamdulillah. Syukurin aja, syukurin. Alhamdulillah. Dan ternyata ibu itu juga menjawab, Alhamdulillah. Ternyata yang buat unik apa? Ternyata ibu itu bukan orang Bandung. Beliau datang dari Surabaya naik pesawat sengaja. Karena flyer yang disebar itu disebarkan se-Pulau Jawa. Jadi yang hadir itu Masya Allah. Ada kajian saat itu di sana. Dan itu sama seperti ini. Kalau ini kan terbatas ya. Kalau di sana unlimited. Berapa banyak orang yang diisi di masjidnya Pak Khairul Tanjung. Yang pernah sana? Waduk semuanya. Takut dibilang sombong gitu. Gak apa-apa ya, bismillah. Oh, memang belum pernah. Dia kenapa gak dijawab? Memang belum pernah. Isin. Baik. Nah, dari semua pertanyaan ini, apa kabarnya hubungan sama orang tua dan mertua? Astagfirullah. Ya tidak apa-apa, ini kan jawaban pribadi kan. Sama tetangga? Baik. Semua pertanyaan ini selalu dengan kalimat alhamdulillah. Saya boleh nggak nanya yang satu ini, tapi jangan buru-buru dijawab. Karena tidak jawabannya bukan di lisan, tapi jujur dari lemah. Setuju? Apa pertanyaannya? Apa kabar kondisi hati kita sama Allah sampai detik hari ini?
Loh, kok diam? Kalau pengen dijawab Pak, pengen jawab apa? Apa? Hah? Ya boleh jadi pertanyaan besar ini, pertanyaan sederhana ini berdampak besar dengan kondisi kita hari. Serius. Sehebat apapun kita, status sosial kita, semulia apapun kita di pandangan makhluk, ketika sulit dengan ini, maka dia sulit itu. Betul? Serius ya? Nah, Bapak Ibu silakan jawab. Kapan Allah akan memberikan jawaban ini kepada Bapak Ibu? Karena bermanfaat tidaknya atau acara ini bukan karena bagus slide-nya, bukan karena bagus penyampainya, tapi karena kondisi hati Bapak Ibu menerima segala apa yang disampaikan. Makanya ada istilah hidayah itu pilihan kepada orang yang pantas dipilih. Nah, kalau kita memang pengen pantas dipilih, maka pantaskanlah kita menjadi orang yang dapatkan hidayah. Hidayah itu ditunggu apa dijemput? Serius atau main-main? Serius. Jadi ngaji kita hari ini, ngajilah serius. Adabnya ditinggikan. Nah, ilmu itu mudah didapat, adab itu yang terus dilatih. Salah satu adabnya apa? Apa adabnya? Adab belajar? Assalamualaikum. Adabnya? Adab belajar adalah? Hah? Satu adab belajar itu adalah membiasakan mendengar, melihat, meresapi. Ulangi. Mendengar, melihat, meresapi. Sama. Kayak khotib Jumat. Khotib Jumat banyak yang khusyuk ya Pak. Kalau orang secara kelawan khusyuk ya Pak. Khotib Jumat ya. Khusyuk sekali. Tiba-tiba komat aja ya. Khusyuk. Oke. Padahal hakikatnya ilmu itu adalah diawali dengan mendengar. Yang kedua, melihat. Yang ketiga, sapi. 3M, mendengar, melihat, sapi. Bahkan Quran itu pun yang pertama sekali diajarkan kepada Rasulullah adalah sebelum Iqra dibaca, maka hakikatnya Rasulullah suruh dengerin dulu, benar nggak? Buktinya Bapak Ibu, kalau ingin dapat rahmat Allah, itu ada jawabannya di surat nomor 7 ayat 204 sebelah kiri bagian bawah. Itu kunci dapat rahmatnya Allah. Ya, saya tidak baca ayatnya. Silakan ini menjadi Bapak Ibu catatan, silakan nanti buka di rumah surat 7 ayat 204. Terus kenapa kok hidayah seringkali sulit hadir pada kita? Jangan-jangan kita nabrak ayat ini, itu aja. Tapi nggak asik ya kalau saya menyebutkan ayat nggak diutarakan. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu lahu la'alakum turhamun. Dua pilihan yang disuruh Allah ketika dibacakan Al-Qur'an, Qur'an. Asal katanya apa bahasa Arabnya? Qur'an. Apa Qur'an? Fi'il madhi majhul. Ya. Betul? Berarti ada yang membacakan. Apa yang Allah suruh? Fastami'u lahu. Dengarkan itu. Yang kedua, wa'ansit. Diam. Berarti Allah suruh apa? 2D. Dengar. Diam. Ya. Terus kenapa kita harus dengar dan diam? Apa kata Allah? La'annakum turhamun. Agar kalian mendapat rahmat. Insya Allah. Baik. Bu, silakan kita akan masuk ke dalam sebuah materi yang insya Allah ini akan berbicara tentang hati. Bapak Ibu, coba jawab jujur aja deh. Boleh pakai akal jawabnya, boleh pakai nafsu juga boleh. Pakai iman juga lebih bagus. Apa pertanyaannya? Pak, Bu, adakah di dunia ini yang namanya kebetulan? Siapa yang bilang ada? Siapa yang bilang gak ada? Siapa yang bingung? Soalnya ada yang katakan ada enggak ini. Dua-dua ditanya enggak katakan ada. Berarti kita kan jawabannya C. Berarti apa? Bingung. Demi Allah, di dunia ini tidak ada yang namanya kebetulan. Kebetulan itu adalah bahasanya manusia.
Ini kebetulan jumpa, kebetulan ini C, D, dan seterusnya, betul? Karena hidup ini tidak ada yang kebetulan, berarti hakikatnya semua adalah sunnatullah. Setuju? Kita dipertemukan seperti ini sunnatullah. Misal, Bapak Ibu, saya seminggu yang lalu aja nggak tahu bakal hadir di sini. Betul nggak? Nggak tahu, tapi tertakdir hadir di sini. Istri saya nanya, kok bisa sih masuk kemari? Lah saya juga nggak tahu, saya bilang. Pokoknya kita ditakdirin udah, berarti jalan dakwah ini diarahkan Allah mengalir. Ya? Nah, karena segala sesuatu tidak ada yang kebetulan. Berarti Bapak Ibu duduk di sini kebetulan? Oke, Allah bilang, semua makhluk bilang yes, semua makhluk. Jangankan serut lawan, satu siantar si malumun mengatakan yes. Allah cuma bilang satu kata, no. Hasilnya apa? No. Saya balik. Semua orang bilang yes, oke, sip, mantap, setuju, ini dia. Oke lah, udah pastilah itu. Allah cuma bilang satu kata, no. Hasilnya apa? Berarti yang datang di sini ada yang dipilih, ada yang dipilah. Setuju? Karena ada yang dipilih dan yang dipilah, berarti yang dipilih itu izin Allah, yang dipilah pun izin. Nah, kita abaikan yang dipilah. Kita kembali ke hari ini, yang hadir di sini. Kenapa kok Allah mau memilah Bapak Ibu? Mau memilih Bapak Ibu di sini? Kenapa kira-kira? Apa alasan Anda hadir di sini? Hah? Ada orang yang gini, oh saya ingin hadir, pokoknya kayak manapun cerita saya harus hadir. Allah cuma bilang gini, no. Walaupun bajunya dia disiapin, supaya disiapin, hadir kan? Enggak. Terus ada orang gini, ini acara apaan sih? Males lah ikut acara-acara beginian. Tapi Allah cuma bilang gini, tertakdir, yes. Tiba-tiba, ini ikut deh. Dan gitu. Berarti kalau kita belajar tauhid lebih dalam, bahwa Allah itu ketika manusia tak berkehendak, tapi ketika Allah berkehendak, manusia nggak punya kuasa. Tapi kalau Allah sudah berkehendak, manusia, mohon maaf, kalau Allah tidak berkehendak, manusia punya kehendak apapun. Kalau Allah nggak berkehendak, manusia juga nggak punya kuasa untuk menghendaki kemauan dia. Betul? Maka dari sini Bapak Ibu, kalau memang dari kondisi ini, sekarang silakan jujur pada hati kita masing-masing. Kenapa kok kita yang dipilih Allah hadir di sini? Ya, nanti insya Allah dapat jawabannya sesuai dengan bagaimana kondisi hati Bapak Ibu menerima kajian hari ini. Ya, insya Allah. Siapa yang tadi duduk di depan ini, khusus di depan, memang niat duduk di depan, Bu? Yang di belakang yang niat duduk di depan tadi siapa? Ada nggak? Oh pokoknya nanti aku harus duduk di depan. Ada nggak Pak? Nggak ada. Berarti artinya apa? Duduk Bapak Ibu di sini pun itu sudah diatur sama Allah. Depannya siapa, kanannya siapa, kirinya siapa, belakang siapa, depan siapa, sudah diatur sama. Berarti kalau sudah diatur, siapa yang di sini tadi janjian ingin duduk sama orang sebelahnya? Duduknya kita sama, jangan tinggi. Ada siapa? Nggak ada? Ada? Nggak ada. Berarti dalam kondisi ini pun duduk kita kanannya siapa, kiri siapa pun itu sudah diatur sama Allah. Kenapa kok diatur sama Allah? Karena boleh jadi Allah ingin memperbanyak sahabat-sahabat surga hari ini, insya Allah. Kalau begitu, saya kasih waktu 10 detik. Silakan kenalan sama kanan kirinya. 1, 2, 3. Udah kenal semua? Udah kenal semua ya? Kalau memang sudah kenal semua, saya minta kepada Pak Ibu beri senyum yang terbaik untuk orang kanan kirinya. Ya, oke? Kenapa saya minta suruh kasih senyuman terbaik? Karena mohon maaf Bapak Ibu, orang yang sulit senyum itu karena kebiasaannya itu selalu pasti. Karena nggak pernah traktir orang tuh. Orang yang sulit senyum itu pasti nggak mau traktir orang. Kenapa?
Iya, karena yang gratis aja pelit, apalagi suruh bayar. Senyum gratis nggak? Masih. Masa mau gitu? Oke ya, sip. Jadi kalau gitu udah dapat jawabannya Bapak Ibu, apa kabar hati Anda hari ini? Oke, sebutkan, silakan lontarkan ke saya. Hati seperti apa yang Bapak Ibu inginkan? Yuk. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Coba, hati seperti apa yang Bapak Ibu inginkan? Tenang, apa lagi? Ikhlas, sabar, lembut, tawakal, apa lagi? Lapang, sabar. Habis. Berarti cuma itu yang diinginkan orang yang hadir di sini. C. Dapat yang satu ini, maka dia bisa dapetin semuanya. Kalau tidak menemukan yang satu ini, dia sulit menemukan semuanya. Hati seperti apa? Hati yang mana? Tadi ada salah satu disebutin. Satu ini menjadi salah satu kunci pintu masuk bisa dapetin semuanya. Hati ya? Yes, belum tepat. Bukan. Ikhlas itu nanti efeknya. Dia dapat yang satu ini dulu. Hati apa? Hati yang menerima. Hati ya? Hati yang belum juga. Hati yang apa? Hati yang? Oke, siapa yang pernah baca kitab masuk ilmu ibad, kitab Ibn Nawawi Al-Bantani 5 kola ke-18. Apa kata beliau? Man tarakal haram raqqa qalbahu wa man tarakal dzunub raqqa qalbahu. Pasti dapat jawabannya. Itu artinya. Saya nggak dari ketawakan dari bahasa Arabnya. Apa kata Imam Nawawi Al-Bantani? Kunci hati akan baik sama Allah jika dia menemukan satu rasa di dalam hatinya, yaitu apa? Istiqomah nanti dampaknya tenang enggak? Tenang itu nanti efeknya, dia akan tenang. Sabar. Belum. Yes. Bersyukur. Justru bersyukur itu dampaknya. Kalau dapat satu ini dia akan mudah bersyukur. Satu, ini dia. Intinya adalah hati yang lembut. Siapa tadi jawab betul? Angkat tangan. Oke, yang jawab betul boleh pulang dulu. Hati yang lembut. Apa penyebab hati? Berarti ada hati yang lembut, berarti ada lawannya apa? Apa ciri-ciri hati yang lembut? Salah satunya adalah dia mudah ikhlas, sabar, tawakal, bersyukur akan mudah. Pintu masuknya adalah kalau kondisi hatinya. Ini warna apa yang Bapak Ibu mau dari banyak warna ini? Warna apa? Pengennya yang mana? Pengennya? Putih emang apa artinya? Hah? Bersih. Setiap yang putih itu bersih? Tua? Istilah aja ya. Yes. Ingin hati ya? Sekarang saya tanya pada Bapak Ibu, bisakah kita meyakini hati kita itu bersih? Yakin tak hati kita bisa bersih? Belum? Nah, kalau untuk membersihkan hati itu berat, maka tuntutlah hati ini untuk lembut. Orang yang hatinya lembut ya, dosen saya mengatakan ilmu itu kalau masih letaknya di otak, Albert Einstein lebih cerdas dari kita kan? Betul nggak? Ilmu itu kalau sekedar koleksinya banyak, lah iblis lebih banyak, betul? Jadi saya tanya, jadi Ustaz, bagaimana ilmu yang terbaik? Kata beliau, ilmu yang terbaik itu bukan terletak berapa banyaknya, tapi seberapa itu bisa masuk ke dalam qalbunya. Disebut dengan ilmu hikmah. Dia dapat satu ilmu jadi hikmah. Dia dapat satu ilmu, dia kenal Allah. Dia dapat satu ilmu, dia semakin dekat sama Allah. Itu namanya ilmu hikmah. Dan ini mustahil. Orang itu bisa mendapatkan hikmah dari ilmu kalau dia belum melembutkan hatinya. Saya mau nanya, banyak gak hari ini orang yang berilmu merasa paling berilmu? Akhirnya kena kutukan ilmu.
Apa bentukan ilmu? Ilmunya banyak, ilmunya tinggi, kajiannya tinggi, sombongnya pun makin. Ada? Saya ingat Bu, siapa makhluk pertama yang dia itu sombong ke Allah? Setan. Setan. Siapa? Iblis. Dikit lagi. Jin. Nah. Azazil. Azazil itulah makhluk pertama yang sujudnya luar biasa, ribuan tahun gak bangkit-bangkit. Tapi ketika Allah mentakdirkan di ayat 2, surat 2 ayat 30, Allah mentakdirkan, Allah bicara kepada malaikat, wahai malaikat, aku mau menciptakan satu makhluk yang baru. Malaikat langsung setuju atau ada pertanyaan ulang? Langsung? Yes, buka. Dia tanya ulang malaikat. Ya Rabb, kenapa engkau menghadirkan dia yang beresiko 2, buat kerusakan dan pertumpahan darah? Tapi Allah tetap membela makhluk yang diciptain ini. Aku lebih tahu apa yang tidak kamu ketahui. Akhirnya dihadirkan satu makhluk itu. Siapa dia? Nabi Adam alaihissalam, golongan manusia. Dan uniknya ketika Adam itu diciptakan, Allah langsung mengatakan dia nanti yang akan jadi khalifah di muka bumi. Masya Allah ya, orang baru langsung jadi manajer. Kebayang nggak? Ibu udah lama ngajar di sekolah ini, ada guru baru ngajar, langsung jadi kepala sekolah. Rasanya apa yang guru lama? Jujur aja. Jujur. Biasa aja, mantap. Oke, ternyata iblis yang tadi sujudnya ribuan tahun, bangkit dia dari sujudnya, seolah-olah dia nggak terima dengan kondisi itu. Karena apa? Allah takdirkan nanti makhluk ini akan jadi khalifah, dia paling sempurna dari segala makhluk. Laqad khalaqnal insana fi. Yes, nama saya ujungnya ahsani taqwim. Ya, guru bahasa Arab saya bilang salah namamu itu. Kok salah, Ustaz? Harusnya itu ahsani taqwim. Kalau pakai V di depannya baru masuk. Yang belajar bahasa Arab pasti paham. Ya, karena nggak cocok kalau ahsan. Tapi kalau ahsan masuk katanya. Tapi nggak apa-apa. Nama orang tua ya, Masya Allah. Nah, apa yang terjadi jika seseorang disuruh tunduk sujud sama orang baru? Dengan kalimat apa? Di surat 17 ayat 61 sebelah kiri bagian atas mau ke tengah. Ada dalil Allah bilang, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li fasajadu. Ketika kami perintahkan kepada malaikat, sujudlah kalian kepada semuanya bersujud. Illa kecuali siapa? Iblis. Kecuali iblis. Iblis tidak mau sujud. Kenapa iblis nggak mau sujud? Karena belum. Sombong tuh endingnya. Makanya mohon maaf Bapak Ibu. Saya tertarik membahas bab ini. Kenapa? Karena ini adalah bab yang banyak menjadi penyakit setiap orang. Dan penyakit ini nggak peduli mau dia kiai, mau dia ustadz, mau dia petani, mau orang mau guru, mau kepala sekolah, mudah kena penyakit ini. Makanya saya ingat Pak, Bu, ketika dipesankan sama guru-guru kami, berdakwah itu mudah, menjaga hati yang sulit, betul nggak? Berdakwah itu cuma hafal hadis, hafal ayat, bisa ngomong, retorikanya bagus, sampaikan, betul nggak? Tapi bukan itu, kan? Tapi bagaimana dakwahmu itu menembus ke setiap kolbu-kolbu orang yang mendengar. Dan tentunya dimulai dari mana? Dari diri sendiri, Masya Allah. Nah ketika itu iblis tidak melihat siapa yang nyuruh, tapi dia justru melihat dirinya. Apa yang dilakukan iblis? Ketika iblis tidak mau sujud, akhirnya Allah menginterview iblis. Tahu interview? Iblis di sini, gitulah ya. Saya membumikan bahasa Al-Quran supaya lebih mudah dipahami ya, Insya Allah. Dan Allah menginterview iblis. Kenapa saya bilang interview? Yes, karena saya pakai dalil untuk ini. Di mana dalilnya?
kalau Bapak Ibu mau melihat percakapan antara Allah dengan iblis. Itu ada di Al-Quran narasinya. Di surat nomor 7 ayat 12 sebelah kiri bagian atas baris pertama. Itulah narasi bagaimana Allah bertanya kepada iblis. Apa bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Kata Allah, ma mana'aka ala tasjuda iz amartuka. Apa kata Allah? Apa yang menghalangimu tidak kepadanya? Iz amartuka. Jikalau aku yang akan perintahkan kamu. Betul nggak kata ayat ini? Aku yang perintahkan kamu. Apa kata iblis? Lalu dengan PD-nya dia mengatakan apa? Qala ana khairu minhu. Ana artinya? Khairu? Kenapa bisa lebih baik? Khairu isim tafdil. Makanya bisa diartikan apa? Lebih baik. Minhu, darinya. Jadi artinya apa? Aku lebih baik darinya. Allah setuju? Setuju? Oh, kenapa engkau merasa lebih baik? Lalu dengan PD-nya lagi iblis mengatakan, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Tin apa tin? Kalau tin, buah tin. Kalau pakai tok, tin, tanah. Jadi artinya apa? Aku merasa lebih baik, wajar dong. Aku tercipta dari api, sedangkan dia hanya dari tanah. Terus apa kata Allah? Allah setuju. Lah, Fakhruj, keluar. Innaka minas sagirin. Sungguh kau akan jadi makhluk yang sagir. Hina. Ahli sujud kok bisa hina? Gara-gara apa? Gara-gara ana khairu minhu. Coba ulangi. Sekali lagi. Aku lebih baik. Biar asik ya kajian hari ini supaya fokus. Izin Pak Bu. Hari ini kita bahas kisah tentang nggak nyimak berarti. Tadi ini kita bahas tentang siapa? Tentang laki-laki dulu Bapak-bapak. Tentang siapa Pak? Ustaz? Kita ada. Ibu-ibu tentang kisah siapa tadi? Kisah siapa? Kisah Adam. Yang lain ada? Kisah Iblis. Dan tadi barusan cerita kisah kita sendiri. Bukan tadi ngomongnya Adam Iblis, iya. Sadar nggak? Sadar kita ngomong kisah kita sendiri. Apa buktinya? Tuh. Sampai hari ini masih pakai rumusnya Iblis. Anal khairu minhu. Aku lebih bagus dari kau. Astagfirullahaladzim. Istighfar orang itu. Jadi siapapun dia, saya bilang di awal, mau di ahli tahajud, ahli ibadah, kiai sekalipun. Jangankan seorang kiai, iblis yang ahli sujud, azazil, habis dibuat Allah. Gara-gara apa? Anak khairu minhu. Oh, saya nggak mungkin lah kayak gitu. Pasti saya nggak mungkin lah jadi orang kayak gitu. Oke. Tapi modelnya gini. Ya, aku sih bukannya sombong sih. Ya kalau misalnya aku dibanding, misalnya lebih biasa aku lah. Sama nggak? Ya sama. Atau ada lebih parah lagi. Mulutnya nggak ngomong, badannya ngasih peraga lewat orangnya. Cuma gini aja. Itu anak khairu minhu. Serius demi Allah. Dan orang yang masih ada begini, mohon maaf, itu menunjukkan hatinya bermasalah. Kalau yang merasa istighfar, astagfirullahaladzim. Takutnya Bu lagi enak-enaknya sombong meninggal. Ya, saya serius ngomong ini. Ya, loh, gini, menjadi baik bagus nggak? Jadi baik bagus nggak? Rasa paling baik? Jadi pintar bagus nggak? Rasa pintar? Jadi orang soleh-soleha bagus nggak? Ngerasa paling soleh-soleha? Palingnya ini yang banyak dipakai orang zaman sekarang, betul kok. Oh siapa? Untung disini gak ada gitu ya. Untung aja gak ada ya. Gak ada yang ngaku ya. Allah. Oke, saya lanjutkan Bapak Ibu, izin.
Dari kesempatan ini dapat kita berikan satu kesimpulan bahwa ternyata Allah itu nggak melihat amalan kita dulu. Ya Allah lihat apa? Kondisi hatimu dulu seperti apa. Amalan itu nanti akan terefek sendiri. Bahkan salah satu sebab kunci sholat khusyuk itu adalah ketika anak khairum minhunnya hilang. Tapi kalau masih nempel, jangan-jangan, kalau kita masih sholat masih sulit khusyuk, itu boleh jadi sebabnya adalah utamanya adalah karena masih ada anak khairum minhu. Jangan kan gitu. Siapa yang di sini punya Facebook? Siapa tangan yang punya Facebook? Punya Facebook? Semua punya? Oke. Yang berteman sama saya? Gak ada? Terlalu ya. Bu, pernah nggak gini? Bapak Ibu main Facebook? Lewat di beranda kita. Nah, males sekali aku kalau dia komen nih masih jadi. Itu sama anak kalau ini serius. Di sini ada grup WA-nya? Yang punya grup WA banyak? Lagi enak main grup WA, tiba-tiba ada masuk komen seseorang. Jijik kali aku kok ada yang komen ini. Itu anak kalau itu. Di pengajian, malas sekali aku kalau dia datang gitu lah. Itu sama anak kalau itu minggu. Gak ada yang gitu kan di sini? Saya bilang ya bu, bapak ibu, kita kaji itu nggak usah tinggi-tinggi kali. Bab ini aja masih babak belum. Stop rumah katanya. Setuju nggak? Setuju ya? Baik, dari kesempatan ini bapak ibu, kan Allah mengatakan Fakhraj, keluar kamu dari surgaku. Ini satu bukti bahwa Allah mengharamkan surga bagi orang yang Oke, iblis dulu di mana posisi awalnya pak? Di surga, betul? Gara-gara sombong turun, betul? Lah kita jawab sendiri. Siapa yang di sini pernah mimpi masuk surga? Belum pernah. Siapa yang di sini pernah tahu rasanya mencium bau surga walaupun dalam khayalan? Kayak gini bau surga. Siapa yang di sini pernah dapat julukan ahli surga dari orang lain? Surga lah kami ini. Surga gitu ada? Nah, semuanya aja belum pernah dapat. Kok kita malu nggak? Sama siapa? Astagfirullah. Cukup bu, poin ini aja. Ibu pulang dari sini cukup memperbaiki itu tadi. Ya Allah, aku janji nggak sombong ya Allah. Cukup itu, Allah akan perbaiki semuanya. Bismillah demi Allah. Saya udah buktiin itu. Ya, walaupun saya nggak berani jamin apakah saya 100% bisa terhindar dari itu. Tapi sadarilah Bapak Ibu, siapapun yang masih ada kesombongan dalam hatinya, walau sebesar biji zarrah. Apa zarrah? Sawi. Kecil kan? Maka dia tidak akan berhak surga begitu. Astagfirullah. Oke, kalau gitu apa kabar wahai hatinya hari ini? Coba tanyakan. Apa kata Allah? Ciri-ciri tanda-tanda hati yang lembut itu adalah mutmainnah. Itu? Ada masalah? Banyak nikmat? Rumah tangga berantakan? Utang banyak? Enggak, serius betul. Saya cerita, ini ada istri saya bu di sini. Kami pernah bermasalah rumah tangga, pernah. Siapa yang di sini rumah tangganya nggak pernah begaduh? Coba anda nambah. Setelah dari nikah sampai hari ini nggak pernah begaduh, pak. Siapa pak? Oh. Enak nggak rumah tangga begitu? Hah? Enak. Enak. Makan enak aja bu, bisa kena diabetes, betul nggak? Ya, namanya dinamika. Tapi yang awal lihat bukan saat dapat nikmat, juga bukan saat dapat masalah, tapi ketika engkau mendapatkan keduanya, di mana posisi hati? Apakah engkau menikmati nikmat itu terus engkau lalai kepadaku? Atau jangan-jangan engkau di saat kasih nikmat, engkau sadari betul dari siapa nikmat ini dan engkau bersyukur kepadaku. Dan saat dikasih masalah, aku tahu masalah itu. Gak usah kau adukan pun aku tahu kata Allah. Tapi aku ingin tahu di mana posisi hatimu ketika masalah itu hadirkan. Ada orang yang ngecap Allah, ya Rob, kenapa saya yang dikasih masalah ini? Why me? Kenapa aku? Why not? Kata Allah, Nabi gua juga kasih masalah. Kok siapa? Kata Allah. Nabiku yang sujud, tunduk, patuh sama aku. Kubakar, Ibrahim gak protes sama aku, betul? Musa mentok di Laut Merah, dia gak protes sama aku. Betul? Siapa lagi? Nabi Isa yang dikejar-kejar sama apa?
yang mau disalib dibawa ke bukit Golgota sana itu, dia nggak protes sama Allah. Nah kita baru sakit gigi aja udah repek-repek. Orang mana? Orang sana. Berkumpul hari ini di sini. Mohon maaf ya, saya nggak ingin menghakimi. Ya kalau merasa ya istighfar. Kalau enggak ya udah bukan aku lah itu. Itu aja, nggak pusing ya. Baik. Jadi dari kesempatan ini jangan pernah menduakan Allah. Makanya jadilah dalam kolom kita hanya mau hati kita merah, putih, biru, kuning, kelabu, meletus balon. Tetap siapa? Allah. Tak peduli ya Rob. Karena apa Bu? Coba jujur deh. Bapak Ibu sholat enaknya saat banyak nikmat atau banyak masalah? Jujur ya? Jujur Pak. Banyak nikmat atau banyak masalah? Hah? Banyak? Kalau banyak nikmat gimana? Ya? Oh. Betul? Enggak, saya nggak bilang orang sini. Coba kalau banyak masalah, gimana sholatnya? Bertakbirnya itu menggetarkan antar Simalungun. Belum aja udah duduk di sejadah. Ada nggak yang jumpa begitu? Ada. Di Medan banyak, di Saruman nggak ada. Ya? Bu, tapi jujur, Pak, nikmat nggak kalau sholat lagi ada masalah? Berarti masalah itu apa? Masalah itu adalah undangan terbaik dari Allah. Cuma yang jadi masalah itu adalah masalah itu akan jadi masalah ketika dikasih masalah dia lupa siapa yang ngasih masalah dan siapa yang mampu menyelesaikannya. Dia lupa di situ. Makanya Bapak Ibu, kalau orang yang sholatnya dalam keadaan dikasih masalah dia nikmat, itu rezeki nggak? Bu, kalau udah lagi banyak masalah, kalau udah kembali ke Allah, lembut nggak di sini? Yang jalannya kreak, kok kreak? Yang gini-gini biasa dikasih masalah? Betul nggak? Allah pingin nundukkan gitu. Tapi yang kurang ajar itu udahlah banyak masalah, petentengan pula, kan betul nggak? Astagfirullahaladzim. Saya doakan doa kita terhindar dari itu. Jadi nikmat Pak, Bu, sholatnya saat dikasih masalah? Nikmat? Siapa yang di sini saking nikmatnya sholat nangis? Ada yang pernah? Nangis? Pernah? Nangis? Jawab jujur. Pernah? Oke, jujur yang kedua. Itu nangis karena rindu sama Allah atau menangisi masalah ke bawah sholat? Serius nih? Hah? Bagus gak? Bagus. Itu pancingannya. Mau dia bawa dalam sholat yang ingat masalah gak apa-apa. Tapi itu adalah kunci kalau dia mau kembali kepada Allah. Makanya ketika orang dikasih masalah, dia kembali kepada Allah, ya Rob, ya Rob, ya Rob. Allah jatuh cinta sama orang begitu. Enggak. Tapi Allah lebih mencintai ketika dikasih nikmat, dia mengatakan, ya Rob, malu, ya Allah. Doa siapa yang mengatakan gini? Ya Rob, aku belum pernah kecewa berdoa kepadamu. Doa siapa? Yang tahu boleh pulang. Nabi siapa? Nabi Ibrahim, Zakaria. Nabi Zakaria. Apa doanya? Ya Rob, nggak disampai tua, nggak dikasih anak. Doanya selalu apa? Ya Rob, aku belum pernah kecewa berdoa padamu. Surat Maryam ayat 4. Masya Allah ya, itu luar biasa ya. Kalau kita lagi mana ya Allah, mana ya Allah, aku udah tahajud loh ya Allah, mana ya Allah. Astagfirullah. Baik, Bu, pengen hidup yang seperti apa? Pengen gimana hidupnya? Ada dua. Dan hidup yang gimana? Dua-dua punya nggak? Mana yang paling banyak? Beban hidup atau harapan hidup? Sebetulnya pertanyaan ini mau baca, kelihatan dari wajahnya terbebani sama. Tapi pada intinya mau beban ataupun harapan, intinya saya yakin deh, Bapak Ibu pengen ini nggak? Pengen. Gimana doanya?
Yes, Rabbana. Terus atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Artinya apa? Allah sedang memberikan satu gambaran bahwa kau boleh kau minta kebahagiaan dunia, kau minta kebahagiaan akhirat boleh, dan bahkan kau minta nanti di neraka untuk terhina pun boleh. Betul nggak? Siapa bilang kita nggak boleh bahagia? Nih kemarin ada cerita tukang kambing. Ustaz, aku pening tadi deh. Aku didatangi Ustaz berdakwah dia ke rumahku. Terus gimana ceritanya? Disuruh jual semua kambingku ini. Kenapa suruh jual semua? Dunia ini nanti gara-gara ini semua aku lupa sama Allah. Astagfirullah. Ya gitu juga Bapak Ibu, betul nggak? Ada orang berjihad dengan hartanya, betul? Ada orang berjihad dengan ilmunya, guru bapak guru, betul? Ada orang berjihad dengan tenaga, betul? Ada orang berjihad dengan boleh jadi dengan hartanya. Jadi semua orang punya porsi masing-masing. Yang jadi masalah terbesar adalah ketika dia mengharapkan kebahagiaan. Jujur Bapak Ibu, bahagia seperti apa yang Bapak Ibu inginkan? Rezeki, pengen cari cukupnya atau berkahnya? Jujur, kalau saya ajak ngomong yang lebih kasar, mengejar banyaknya atau cukupnya? Habis jawabannya, habis. Mengejar banyaknya atau cukupnya? Cukup banyaknya. Terus malaikat ngomong, sosok cukup kau lah, gara-gara ini kau gak sholat kau kan? Gara-gara nyari rezeki kau gak sholat kan? Betul gak? Astagfirullah. Jam 9 saya mau ngisi di Masjid Al-Jihad lagi. Jam 10 gak terasa memang. Bahkan saya hari Ahad nanti ngisi di Pom Hotel Siantar itu 12 jam. Masya Allah ya. Moga Allah kuatin. Serius. Baik Bu, saya pengen ngasih satu poin aja. Kalau pingin hati kita lembut, apa yang perlu diperbaiki dari hidup kita? Kira-kira apa Bu yang perlu diperbaiki? Hah? 3 hal yang perlu diperbaiki dari diri kita. Pertama adalah pada siapa? Pada Allah. Bu, coba jawab jujur. Allah zalim nggak sama kita? Kita sering zalim nggak sama Allah? Allah tahu nggak segala urusan kita, kebutuhan kita? Kita pernah tahu nggak apa yang Allah inginkan dari kita? Yang terakhir, Allah ngampunin dosa kita nggak? Pasti? Ya. Pasti atau kira-kira? Surah 39 ayat 53 itu jawabannya. Pasti. Akan aku ampuni. Tapi jawab jujur. Antara taat sama maksiat gampang mana? Khusyuk sama lalai gampang mana? Angkuh sama patuh. Senang dipuji atau diuji? Dipuji. Kalau meninggal cocoknya masuk ke mana? Kan udah jujur nih. Kira-kira masuk ke mana? Hah? Terus dengan PD-nya kita ngomong, kayak ada paten sholatku ini. Boleh jadi sholat kita masih ada riak-riaknya, tak ikhlasnya, masih banyak gak usyuknya. Astagfirullahaladzim. Apa yang bisa diharapkan kita? Makanya Allah ngasih berkode bahagia. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Sungguh, apa kata Allah? Katakanlah pada hamba-hambaku yang melampaui batas. Siapa orang melampaui batas itu? Maksiat, apa lagi? Durhaka sama Allah, syirik kepada Allah. Bahkan ada dosa yang paling dibenci sama Allah, perbuatan yang syirik. Syirik itu apa? Tersembunyi, yaitu orang yang sombong. Ada dosa di atas sombong. Mau tahu dosa di atas sombong? Syirik. Kalau syirik kelihatan Bu, betul nggak? Dia syirik. Puncak yang paling dibenci sama Allah adalah orang yang sombong tapi di atasnya. Apa itu? Ketika dia menyombongkan ketidaksombongannya, itulah puncak kesombongan.
Contohnya, maaf ya, bukannya sombong. Tuh. Dia sedang menyombongkan ketidak. Bahkan ada yang pernah saya dengar gini, gak bisa pula aku sombong sama orang lah. Pernah dengar? Itu puncak dari astagfirullah. Bapak Ibu, kalau dari bab ini, guru kami pernah memesankan kepada kami, orang yang paling capek di dunia ini adalah ketika hidup kemana-mana bawa topeng. Tahu topeng? Saya tanya, topeng apa itu? Topeng penghargaan, topeng penghormatan, betul? Topeng tepuk tangan, topeng pujian, topeng apresiasi, betul nggak? Capek nggak hidup kayak gitu? Gak usah jauh-jauh, Bu. Bapak Ibu duduk sama orang yang bertopeng, kira-kira enak nggak duduk di sebelah orang yang bertopeng? Jumawa, jaga wibawa, kalau nggak dihormati protes, kita nggak disebut, kecewa, merasa tak dihargai. Astagfirullah. Saya pernah ada di zona itu. Makanya kalau Bapak Ibu ingin melihat jauh ke dalam diri kita, bukan dilihat saat kita sedang dipuji, tapi dilihat saat kita sedang dihina. Itulah sebenarnya diri kita. Kalau dipuji itu lezat, betul? Hebatnya kamu, Pak Ted, mantap. Oh, biasa aja. Tapi baru tahu kan? Tapi yang paling sederhana untuk memahami kolbu kita adalah dengan apa? Dengan hinaan, tidak dihargai, tidak dihormati. Masya Allah. Kapan Rasulullah merenung dalam hidupnya? Saat Jibril tidak hadir, betul nggak? Bersamaan saat itu Khadijah meninggal, betul? Rasulullah pernah dalam masa titik galau nggak? Galau, bahasa kita galau, pernah. Bahkan puncak kegalauan beliau adalah kesedihan yang paling mendalam buat beliau adalah ketika paman yang membelanya sendiri wafat dalam keadaan tidak Islam. Ini karena memperingati ya, katanya ini Maulid Nabi. Ternyata apa? Pamannya ini tidak masuk dalam Islam. Rasulullah bilang apa? Yuk, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ilaha illallah. Ternyata pamannya nggak menyebut. Berarti Rasulullah sedang ngajak apa ini? Lalu wafat, meninggal dalam keadaan tidak menyebut nama Allah. Apa terjadi? Rasulullah bersedih, tapi Allah menegur dan menghibur. Ulangi. Gimana dalilnya? Nih ya Bu, kami diajari, guru-guru kami tidak boleh memberikan satu kesimpulan, hukum, atau kisah, atau apapun yang tidak jelas landasan dalil. Makanya saya nyampaikan ini selalu pakai dalil. Ada dalilnya ada. Surat 28 ayat 56. Surat 28 surat? Hah? Al-Qasas. Tadi 39 surat? Az-Zumar. Surat 114 surat? Kelewat kalau nggak tahu juga. Surat terakhir. Surat pertama surat Al-Baqarah. Al-Fatihah. Apa kata Allah? Di situ disampaikan innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Apa kata Allah? Innaka, semuanya engkau Muhammad tidak bisa memberikan petunjuk man ahbabta, pada siapa yang kau cinta, walakinna Allah yahdi man yasha. Dan tetapi dialah Allah yang lebih tahu siapa yang dia kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dia lebih tahu siapa yang akan diberikan petunjuk. Berarti mutlak kita pengen dapat petunjuk Allah, tapi hubungan kita rusak sama Allah. Kira-kira gimana? Ustaz, namanya siapa Ustaz? Ustaz Misriani. Saya pengen minta duit beliau, tapi setiap hari saya nggak ditegur dia, saya nggak mau datang. Ditegur nggak mau nengok, suruh datang nggak mau datang. Tapi kalau saya butuh, Ustaz 10 Ustaz, 50 kira ngasih nggak? Kalau kemarin aku tegur sok kali kok, betul nggak? Ada gitu nggak orang yang kayak gini? Hanya Rasulullah, alah capek kali, golek lah bentar. Orang mana? Orang Jawa sana ya? Orang Jawa? Manda kemarin. Ya, hubungan ke Allah. Kedua, hubungan pada siapa? Pak, Bu, jujur. Orang tua yang salah ke kita atau kita yang salah ke orang tua?
Kalaupun orang tua salah, layakkah dia kita katakan salah? Tidak. Oke. Dari bab ini, kalau kita sudah punya masalah sama Allah, punya masalah sama orang tua, habis hidup kita, dunia akhirat. Amin Allah. Dunia dan akhirat. Maka dari kesempatan ini Bapak Ibu, yuk belajar memperbaiki hubungan kita sama Allah, memperbaiki hubungan kita pada orang tua. Sip. Yang ketiga, dengan orang bermasalah, siapapun itu. Contoh, orang terdekat. Siapa orang terdekat? Istri atau suami. Kedua, anak. Ketiga, keluarga. Keempat, tetangga. Di mana dalilnya? Dalilnya ada di surat 4 ayat 36. Surat An-Nisa ayat 36. Itu dalilnya. Jadi dari kesempatan ini, siapapun kita hari ini dihadirkan Allah di ruangan ini, cukup memperbaiki 3 hal ini. Maka itu menjadi satu alasan Allah akan memperbaiki semua. Saya semalam ketemu sama teman dekat saya. Dia bilang gini, Mas, saya dapat hadiah dari Allah. Oh, hadiah apa itu Mas? Saya udah berazam untuk sholat 5 waktu di masjid dan selalu dapat takbir pertama seiring atau berlepas imam bertakbir. Dan itu sudah saya lakukan Mas sampai sekarang ini. Udah berapa lama? Gak lama sih. Sekitar sampai hari ini udah 3 mingguan. Wah, Masya Allah ya Mas, bisa gitu. Terus hadiahnya apa? Saya lupa di hari ke-10 apa ke-15, saya lupa. Tiba-tiba saya diminta paspor, diminta perlengkapan semuanya, dan ternyata saya berangkat umroh Mas. Dan nanti berangkat tanggal 16. Masya Allah. Hanya dengan apa? Memperbaiki hubungannya sama Allah. Ya Allah ya. Saya memperbaiki hubungan saya sama Allah, hutang saya lunas ratusan juta. Memperbaiki hubungan sama saya sama Allah, hubungan saya sama pasangan saya menjadi lebih baik. Jadi tahu kuncinya? Kita mau berbaik di sini, itu sebenarnya dampaknya bisa baik untuk semuanya. Tapi kuncinya apa? Jangan hianati Allah. Oke, sekarang saya membuat sebuah kesimpulan di kajian hari ini. Siapa yang datang kemari yang dosanya sedikit? Hah? Ada? Atau siapa yang datang kemari kira-kira amalan sama dosanya sama lah, lebih kurang? Berarti kalau gitu, siapa yang di sini kira-kira banyak kali amalannya? Kalau pengen jawab yang mana? Yang terakhir. Siapa yang ngerasa di sini banyak sekali dosanya? Yang ngerasa aja, kayak udah diem aja. Semua punya? Bu, apa keinginan seorang pendosa? Diampuni sama Allah. Baik, sekarang saya minta Bapak Ibu berhadap-hadapan sama orang, lutut sama lutut ketemu dua orang. Ayo, dalam waktu yang singkat. Ayo cari. Boleh, lututnya ketemu, duduk sila, lutut sama lututnya ketemu. Yang ada temannya lihat, cari ke belakang. Lutut sama lututnya ketemu. Ayo, waktunya singkat. Sudah? Lutut sama lutut? Sentuh bagian manapun orang di depannya yang paling nyaman. Boleh sentuh lututnya. Jangan digelitiin ya. Kemarin saya ada yang digelitiin, mau begini. Lucu aja tuh orang. Udah? Bu, ada yang kebetulan tidak Bapak Ibu hadir di depan orang di depannya? Ada yang kebetulan? Tidak. Sudah tertakdir dari Allah. Oke. Sekarang silakan Bapak Ibu pilih siapa A siapa B. Antara keduanya siapa A siapa B, pilih. Nah ini jangan gaduh, Afif itu saya gaduh. Aku lah. Afif itu gaduh. Udah dapat A sama B? Sekarang dalam waktu 10 detik si A ngomong ke B, apa yang paling disyukurin hari ini dalam waktu 10 detik? 1, 2, 3, bisikan, deketin 10 detik.
Selesai. Gantian BKA. Oke, selesai. Oke, udah dapat yang paling syukur yang di depannya? Ada yang sama nggak? Beda? Ada yang sama, ada yang beda. Tapi pada umumnya pasti beda. Betul ya? Walaupun ada yang sama, itu nggak dipungkiri juga sih. Dan sekarang si A, dalam waktu 10 detik, satu masalah sebutin aja di telinga orang depannya. Misalnya gini, aku punya masalah utang. Udah, gak usah jelasin. Aku punya masalah rumah tangga, cukup. Aku punya masalah ekonomi, jangan curhat. Aku punya masalah rumah tangga. Kau tahu kan laki kayak mana? Cukup sebutin aja kok inti masalahnya. Bebas apa aja. Masalah ekonomi, pokoknya sebutin aja, jangan malu-malu. Karena nanti nyesel kalau nggak disebutin. Karena ada poin terakhir nanti yang untuk berkaitan dengan itu. 1, A ke B, B ke A, langsung. Kalau udah langsung B ke A. 1, 2, 3. Oke? Udah dapat masalahnya? Jangan dibunyiin ya. Ini di sana. Mereka ini masalah kamu gitu katanya. Diam aja, nggak usah dibilang orang. Cukup di bapak ibu aja Pak. Oke, sudah? Oke, sekarang apa tugasnya? Tugasnya simpel aja bapak ibu. Saya minta kepada bapak ibu semua, semuanya beristighfar. Tapi terlubuk hati yang paling dalam, seiring ngikutin istighfar saya. 1, 2, 3. Astagfirullahaladzim. Lebih dalam. Astagfirullahaladzim. Sadari kita tadi banyak dosanya. Astagfirullahaladzim. Kita pernah zalim sama Allah. Astagfirullahaladzim. Kita sering lalai sama Allah. Astagfirullahaladzim. Kehambaan kita hancur di hadapan Allah. Astagfirullahaladzim. Bahkan kita pernah mengkhianati Allah yang penuh cinta kepada kita. Astagfirullah. Kita pernah zalim dengan pasangan kita sendiri. Astagfirullah. Kita zalim sama anak. Astagfirullah. Boleh jadi ada yang haram pernah masuk dalam perut kita. Astagfirullah. Kita zalim sama tetangga. Astagfirullah. Bahkan kita pernah zalim sama ayah ibu kita. Astagfirullah. Kita zalim sama orang-orang yang sayang sama kita. Astagfirullah. Sekarang Bapak Ibu, saya minta kepada Bapak Ibu semua, tarik nafas lebih dalam dari hidungnya. 1, 2, 3. Lepaskan dengan lepas hamdalah. Baik. Nauzubillahi minasyaitonir. Tetap sentuh aja orang di depannya. Ya Allah, ya Rabb, tidak ada satu aib pun yang tidak Engkau buka di sini. Ya. Kalau Engkau buka, hancurlah kami, ya Allah. Engkau tahu aib kami. Kau tutup di depan orang tua kami, di depan mertua kami, bahkan di depan orang lain, sehingga kami masih terkesan terlihat baik, padahal kami ngaku, ya Allah, kami bukan orang baik. Ya Rabb, kami belum pernah jadi hamba-Mu yang terbaik. Tapi Kau tak pernah menganggap kami buruk. Ya Allah, Engkau menunggu kapan kami kembali kepada-Mu. Ya Allah, ya Rabb, hubungan kami kepada sesama makhluk pun belum yang terbaik, ya Allah. Tapi betapa banyak nikmat yang Kau hadirkan orang-orang baik di sekitar kami, ya Allah. Duhai Allah, ya Rabb, kalau bukan karena cinta dan keridhaan, takkan mungkin Kau tutup aib ini di hadapan siapapun, ya Allah. Seandainya Kau buka sedikit saja, ya Allah, mungkin orang lain pun yang di depan hamba hari ini pun gak mau ada di depan hamba, ya Allah. Astagfirullah. Dan sekarang saya minta kepada Bapak Ibu, doakan orang di depannya. Tapi dalam hati cukup Anda sama Allah saja yang tahu. Silakan. 1, 2, 3. Amin, ya Allah. Doakan kebaikan orang di depan. Ya Allah, ridhoilah orang di depanku, ya Allah, walaupun aku tak mengenalnya, ya Allah. Doakan rumah tangganya, doakan bisnisnya, doakan rezekinya, doakan karirnya. Dan tadi masalah yang sedang diharus lepaskan kepada Bapak Ibu, saya minta dengan tulus,
doakanlah masalah yang tadi disebutkan kepada Bapak Ibu, minta ke Allah agar diselesaikan dengan cara yang terbaik. Silakan. Semakin tulus doa Bapak Ibu, maka yakinlah orang di depannya pun tulus mendoakan kita, karena keduanya saling mendoakan. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Dan kalimat terakhirnya, ya Rob, aku tak kenal dia ya Allah. Mungkin ada yang kenal, ya Allah, aku kenal dia ya Allah. Walaupun satu saat nanti dia menjadi ahli surga, ya Allah, ridhoilah dia untuk mencariku ketika aku tak ditemukan di surga, ya Allah. Dan sebaliknya, Rob, kalau aku berhasil sampai ke surga, aku ingin orang di depanku juga menjadi orang yang bagian masuk di dalamnya, ya Allah. Kami pernah ngaji bareng, pernah belajar bareng, menangis bareng, dia pun pernah curhat bareng, ya Allah. Kau boleh pisahkan kami di dunia, tapi pertemukan kami sampai ke surga, ya Allah. Ya Rabb, ridhoilah orang di depan agar kami saling mencintai karena-Mu, ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan sekarang saya minta kepada Bapak Ibu, buka mata Anda, tatap orang di depannya, ucapkan 3 kata. Mohon maaf, terima kasih, jadilah sahabat surgaku. 1, 2, 3. Boleh peluk, mohon maaf ya, terima kasih, jadi sahabat surgaku. Makasih banyak, mohon maaf, mungkin ada tatapan, pandangan, kesilapan. Sekarang boleh dilepaskan. Saya minta kepada Bapak Ibu semua, boleh berdiri, cari orang yang ingin Anda ucapkan ungkapan yang sama kepada orang selain di depannya. 1, 2, 3, berdua, bertiga, berempat, berlima, boleh. Yuk. Mohon maaf, makasih banyak udah ngajak saya kemari. Baik, jika sudah Bapak Ibu, cukup dari saya. Mudah-mudahan Allah ridha kepada kita semua. Ingin berlama-lama rasanya, tapi kondisi waktu yang terpisahkan ini. Mudah-mudahan Allah ridha kepada kita semua. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pagi hari ini sudah selesai materi yang disampaikan oleh Al-Ustaz Ahmad Taqwim. Nah, sebenarnya Ustaz juga bilang ingin lama-lama dan berlama-lama di sini, tapi ada acara juga di Siantar kata Ustaz. Mungkin di lain waktu kita juga bisa buat acara kembali bersama Ustaz, insyaallah. Mungkin ini aja dari saya sebagai pembawa acara. Apabila ada kesalahan, salah-salah kata dari saya mohon maaf. Pada Allah saya mengampun. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukran jazilan kepada Al-Ustaz atas apa yang beliau sampaikan. Mungkin kita mohon foto bersama, pertama ibu-ibu lah, biar ibu-ibu ini.